Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Delaila Oktaviani Ilyas dengan NIM 2008110019. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan dengan program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan dalam video ini beberapa jenis-jenis organisasi dalam lembaga informasi. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir saya dalam mata kuliah Administrasi dan Organisasi Lembaga Informasi. Yang pertama ada perpustakaan sebagai organisasi lembaga informasi. Perpustakaan sebagai lembaga yang bergerak di bidang informasi dan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian, maka harus bisa memberikan layanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan keilmuan. Sumber ilmu yang diberikan perpustakaan itu akan berguna untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, menambah wawasan, penanaman nilai, dan melestarikan kekayaan intelektual manusia. Menurut Pak Wid dan Suhendar, perpustakaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi edukatif, yang kedua ada fungsi informatif, dan yang ketiga ada fungsi rekreasi, dan yang keempat ada fungsi riset atau penelitian. Tentunya, sebuah perpustakaan mempunyai ciri-ciri dan persyaratan tertentu. Di antaranya, yang pertama tersedianya ruang, gedung yang dipergunakan khusus untuk perpustakaan. Yang kedua, adanya koleksi bahan pustaka atau bacaan dan sumber informasi lainnya. Dan yang ketiga, adanya petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan melayani pemakai. Dan yang keempat, adanya komunitas masyarakat pemakai. Dan yang kelima, adanya sarana dan prasarana yang diperlukan. Dan yang keenam, diterapkannya suatu sistem atau mekanisme tertentu untuk merupakan tata cara prosedur dan aturan-aturan serta segala sesuatunya yang berlangsung lancar. Jenis-jenis perpustakaan yang pertama ada perpustakaan konvensional atau conventional library, dan yang kedua ada perpustakaan hibrida atau hybrid library. Dan yang ketiga ada perpustakaan bookless atau bookless library, dan yang terakhir ada perpustakaan digital atau digital library. Pengertian arsip. Arsip adalah catatan rekaman, kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga organisasi maupun perorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akte, piagam, buku, dan sebagainya. Di sini fungsi arsip terdiri atas dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Dan jenis arsip dalam yang kedua adalah museum sebagai organisasi lembaga informasi. Museum berasal dari kata museon yang berupa bahasa Yunani yang artinya tempat pemujaan terhadap dewi-dewi seni, sedangkan museum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Namun, sebagian masyarakat Indonesia mengenal museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, pengelola museum yang menarik. Pengertian museum menurut International Council of Museum yang dirumuskan pada tahun 1974 dalam Sulistyo Basuki tahun 2008. Museum adalah lembaga permanen, nirlaba yang melayani masyarakat dan perkembangannya, serta terbuka bagi umum, untuk keperluan kajian, pendidikan, dan kegembiraan atau bukti material, manusia, dan lingkungan. Jenis-jenis museum. Yang pertama ada museum seni, dan yang kedua ada museum sejarah. Yang ketiga ada museum maritim, yang keempat ada museum otomotif, yang kelima ada museum sejarah, dan yang keempat dan yang keenam ada museum open air. Dan selanjutnya ada science museum, selanjutnya juga ada museum spesialisasi, dan yang terakhir ada museum virtual.
Fungsi dan tugas museum. Fungsi dasar dari sebuah museum sebenarnya adalah untuk mengkoleksi dan memelihara objek-objek dan spesimen-spesimen, serta memamerkannya secara teratur kepada halayak ramai. Museum juga memberikan program inovasi dan pameran-pameran yang merupakan sumbangan khas kepada kehidupan suatu budaya komunitas. Maka, lebih lanjut, museum dapat berfungsi sebagai katalis yang memperkenalkan kepada orang-orang tentang ide-ide dan bidang minat baru serta memberikan semangat bagi mereka untuk mencari ilmu lebih mendalam melalui penelitian dan kunjungan berulang-ulang. Bahkan, pameran tidak semata-mata hanya menyediakan kesempatan bagi para pengunjung museum untuk sekedar menikmati koleksi saja. Akan tetapi, pengunjung juga diharapkan mampu untuk berpikir, mengagumi, memeriksa, dan menyelidiki koleksi yang ada di pameran tersebut. Selain fungsinya tadi, museum juga memiliki tugas yang penting. Salah satu di antaranya adalah merintis jalan bagi tercapainya puncak kebudayaan dengan melaksanakan proyek-proyek nyata. Misalnya pembangunan museum-museum baru, melatih tenaga-tenaga ahli dalam merencanakan program yang sistematik, sehingga akhirnya menyadarkan sebuah bangsa akan kebudayaannya sendiri. Secara umum, tugas museum meliputi pengoleksian, penyimpanan, pendokumentasian, pengidentifikasian, dan memamerkan. Perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum merupakan 3 lembaga yang mempunyai tugas, yaitu menghimpun informasi yang dilayangkan kepada masyarakat penggunanya. Dari uraian di atas tentang perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum dapat diambil kesimpulan yaitu ketiga lembaga ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.